Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah sesuatu yang merujuk pada perubahan-perubahan proses berpikir sepanjang siklus kehidupan anak sejak konsepsi hingga usia 8 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Gardner yang menyatakan bahwa inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan atau lebih. Menurut Kartadinata menyebutkan bahwa perkembangan otak, struktur otak anak tumbuh terus setelah lahir. Sejumlah riset menunjukkan bahwa pengalaman usia dini, imajinasi yang terjadi, bahasa yang didengar, buku yang ditunjukkan akan turut membentuk jaringan otak. Dengan demikian, melalui pengembangan kognitif, fungsi pikir dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi untuk memecahkan suatu masalah. Proses kognisi tersebut meliputi berbagai aspek, seperti persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Dikaitkan dengan pelajaran kognitif, anak diharapkan mampu berpikir secara logis, kritis, memberi alasan, memecahkan masalah, dan menentukan hubungan sebab akibat. Salah satu upaya untuk pengembangan kognitif anak adalah dengan cara memberikan pelajaran yang dapat mengasah kecerdasan logika matematika anak. Hurlock mengatakan bahwa 5 tahun pertama dalam kehidupan anak merupakan peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Anak yang mengalami masa bahagia berarti terpenuhinya segala kebutuhan baik fisik maupun psikis di awal perkembangannya. Diramalkan akan dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan selanjutnya. B. Teori-teori perkembangan kognitif. Yang pertama, pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget lahir di sebuah kota kecil di Swiss. Piaget memulai karirnya sebagai seorang ahli biologi, khususnya tentang moluska. Namun, pada tahun 1920 ketika ia bekerja di laboratorium Binet di Paris, ia memutuskan untuk mempelajari anak. Adapun perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget, yang pertama, tahap sensori motor usia 18-24 bulan. Teori ini yaitu bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat dan mendengar dengan tindakan motorik, menggapai dan menyentuh. Yang kedua, tahap operasional usia 2-7 tahun. Pada tahap ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Pada usia ini ditandai dengan anak mulai pemikiran yang logis. Yang keempat yaitu tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. 2. Pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Jerome Brunner merupakan seorang ahli psikologi dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu 1. Perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. 2. Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. 3. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. 4. Interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. 5. Bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. 6. Pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara tips. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Brunner, yang pertama tahap enaktif usia 0-2 tahun. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. 2. Tahap ikonik 2-4 tahun. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. 3. Tahap simbolik usia 5-7 tahun. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. 3. Pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Menurut pandangan Vygotsky,
perkembangan kognitif menekankan pada pengaruh budaya. Vygotsky berpendapat fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antara interpsikologi melalui interaksi sosial dan intrapsikologi dalam benaknya. Internalisasi dipandang sebagai transformasi dari kegiatan eksternal ke internal. Ini terjadi pada individu bergerak antara interpsikologi atau antar orang dan intrapsikologi atau dalam diri individu. Teori perkembangan kognitif Vygotsky yang pertama yaitu konsep zona perkembangan proksimal (ZPD). Vygotsky mengistilahkan zona perkembangan proksimal yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Tetapi jika dibantu oleh orang dewasa atau oleh orang yang telah terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. Kedua, konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Yang ketiga, bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. 4. Pandangan Chomsky tentang perkembangan kognitif. Beberapa ahli psikologi memasukkan perkembangan bahasa ke dalam perkembangan kognitif, sebab aktivitas berpikir melibatkan bahasa. Berpikir merupakan percakapan dalam hati, bahasa merupakan alat untuk berpikir, dan bahasa mengekspresikan hasil pemikiran. Berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kemampuan berpikir seseorang menentukan kemampuan berbahasanya. Sebaliknya, kemampuan berbahasa seseorang merupakan cerminan kemampuan berpikirnya. Perkembangan bahasa merupakan proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Chomsky dalam memahami karakteristik perkembangan bahasa manusia membagi ke dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut yaitu yang pertama, tahap pralinguistik. Dari 0,3 sampai 1 tahun, anak mulai mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Kedua, tahap halofrastik atau kalimat satu kata. Dari 1 sampai 1,8 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata pertamanya. Yang ketiga, tahap kalimat dua kata. Dari umur 1,8 sampai 2 tahun, anak menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat dua kata. Yang keempat, tahap perkembangan tata bahasa. Dari 2 sampai 5 tahun, anak mulai mengembangkan sejumlah sarana tata bahasa, panjang kalimat bertambah, ucapannya semakin kompleks, dan mulai menggunakan kata jamak dan tugas. Yang kelima, tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa. Dari 5 sampai 10 tahun, anak mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit, melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjugasi. Yang keenam, tahap kompetensi lengkap. Dari 11 tahun sampai dewasa, pembendaharaan kata terus meningkat, gaya bahasa mengalami perubahan, semakin lancar dan fasih berkomunikasi dengan bahasa. C. Percepatan perkembangan kognitif. Pertanyaan yang sering dimunculkan terkait hal ini adalah bisakah perkembangan kognitif dipercepat? Jika perkembangan kognitif dapat dipercepat, apakah ide tersebut dapat dikatakan sebagai ide yang bagus? Agaknya pertanyaan ini cukup menggelitik untuk didiskusikan. Terlebih lagi, dinamika pendidikan yang berkembang saat ini, anak-anak seolah-olah dipaksa untuk menguasai berbagai pengetahuan. Sehingga secara psikologis, tugas perkembangannya tidak terpenuhi secara wajar. Dengan dalih perkembangan zaman telah terjadi pemerkosaan hak-hak perkembangan anak secara psikologis. Bagi kelompok pertama, percepatan perkembangan kognitif adalah ide yang baik dan dapat dilakukan. Bagi kelompok ini, percepatan perkembangan kognitif anak mungkin saja dipercepat, terutama ketika lingkungan menuntut dan serta kondusif dan mendukung. Adanya persoalan anak menjadi dewasa sebelum waktunya akan teratasi.
karena lingkungan sekitar mendukung dan anak-anak yang berada di lingkungan tersebut secara kognitif perkembangannya cepat. Realitas yang berkembang pada beberapa lembaga pendidikan di Indonesia hari ini adalah adanya kelas unggul, kelas akseleri, dan semacamnya. Hemat penulis dalam kerangka psikologis hal ini merupakan kejahatan pendidikan